Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Bapak Gumilar Ekalaya. Yang kami hormati Ibu Triatin Permani, Kepala Seksi Pemasaran Dalam Negeri DKI Jakarta. Kemudian kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Ketua Umum DPP Ivindo Bapak Murkan Kamaludin, Wakil Ketua Umum DPP Ivindo Bapak Irfan Mahidin, dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ilham Glenn Poliansyah, Ketua DPD Ivindo DKI Jakarta. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kami mohon untuk berdiri untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan yang kami muliakan, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari yang sangat luar biasa ini dalam acara silaturahmi dan rapat kerja daerah DPD Ivindo DKI Jakarta. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Untuk itu, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita akan membacakan doa bersama. Untuk kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa kepada Bapak Romi Agustian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara kita, ada baiknya kita berdoa memohon agar adanya kelancaran acara kita di dalam acara silaturahmi dan juga rapat kerja daerah DPD Ivindo DKI Jakarta. Baik, saya akan pimpin dengan cara Islam dan
Teman-teman atau rekan-rekan yang beragama lain, kami silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing tanpa mengurangi rasa hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ala haziniya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa barik wa sallim ala radiyallahu kulli sayyidina Rasulillahi azmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, di hari ini kami berkumpul dalam acara silaturahmi dan juga rapat kerja daerah DPD Ifendo DKI Jakarta. Maka dari itu kami mohonkan, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan ampunilah dosa berguru kami, dan ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami. Di hari ini, di hari yang masih penuh dengan tantangan dan cobaan, kami mohon ya Allah, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesabaran untuk menghadapi segala tantangan dan cobaan ini, dan bukakanlah segala pintu-pintu rahmat-Mu dan segala kemudahan ke depan. Ya Allah, berikanlah acara ini keberkahan, turunkanlah keberkahan yang seluas-luasnya dari pagi ini hingga akhir acara nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Romi Agustian yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, hari ini Rabu 2 Juni 2021. Kita bertempat di Aula Gedung A, Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, yang sangat luar biasa sudah memberikan kesempatan untuk kami dari DPD Ifendo DKI Jakarta untuk melaksanakan acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Marilah kami melanjutkan dengan rangkaian acara berikutnya, adalah laporan Ketua Panitia Silaturahmi Rapat Kerja Daerah DPD Ifendo DKI Jakarta kepada Bapak Indra Diwangkara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PLT Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pak Gumilar Kalian, Ketua Umum DPP Ifendo Pak Mulkan Kamaludin, beserta jajaran pengurus DPP, Ketua PD Ifendo DKI Pak Ilham Glenn, dan rekan-rekan sekalian yang hadir baik secara langsung maupun yang hadir melalui daring, melalui Zoom. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dapat kami sampaikan bahwa rapat kerja daerah Ifendo DKI Jakarta ini adalah kali yang pertama dalam periode ke masa jabatan 2018-2021. Jadi sebetulnya kami ini di penghujung periode pengobosan kali ini, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk tetap berkegiatan, berkontribusi walaupun mungkin penuh dengan keterbatasan, gitu ya. Bapak Bumi dan Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan maupun yang di rumah, Ifendo ini organisasi yang agak unik, Pak. Jadi gabungan dari berbagai macam komunitas sebelumnya dan juga akhirnya bersatu gitu ya. Jadi di sini ada badan usaha event organizer, badan usaha event support, dan juga perseorangan. Jadi anggotanya bermacam-macam. Nah, jadi kami punya anggota di DKI saat ini yang berjumlah ada 46 badan usaha, baik itu event organizer maupun event support
support, dan juga 30 anggota perseorangan profesional pada bidang-bidang industri event. Kebetulan yang hadir pada hari ini secara langsung mewakili teman-teman karena juga kami berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata, dihadiri oleh perwakilan 14 anggota perseorangan dan 11 dari badan usaha. Acara hari ini silaturahmi selain juga untuk berkenalan sesama anggota, karena anggota DKI ini cukup banyak yang baru, kami belum pernah bertatap muka, banyak dari wajah-wajah ini yang baru pertama kali kami ketemu di sini, dan juga untuk pemantapan rapat kerja daerah sekaligus kami adakan kali ini agar kami bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan hingga akhir tahun sekiranya nanti. Bapak Ibu sekalian, kiranya itu yang dapat saya sampaikan dan laporkan pada kesempatan kali ini. Untuk mengakhiri laporan ini, saya boleh pantun nih, kok kayak tegang gitu ya. Nah, saya pantun gitu. Mungkin saya kalau ngomong di depan agak tegang gitu. Maklum ketemu kepala dinas jadi agak tegang saya. Gitu. Jadi tutup pantun boleh ya? Boleh. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Jangan lupa beli kain dan sepatu. Ivindo dan Dispa Aircraft berpadu menghasilkan karya untuk Jakarta maju. Satu aja Pak. Di Irian Jaya ada Gunung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Indra Dewangkara sebagai Ketua Panitia Silaturahmi dan Rapat Kerja Daerah DPD Ivindo DKI Jakarta atas sambutan yang telah disampaikan. Marilah kita melanjutkan dengan sambutan berikutnya Bapak dan Ibu. Ketua DPD Ivindo DKI Jakarta, kami mohon kesediaannya Bapak Ilham Glenn Poliansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Bapak Gumilar Eka Jaya dan jajarannya, yang terhormat Ketua Umum Ivindo Bapak Mulkan Kamaludin beserta jajarannya. Terima kasih hari ini sudah bersedia menghadiri ajar silaturahmi dan rakerda Ivindo DKI. Silaturahmi ini diharapkan kita bisa mengkolaborasikan lebih erat, lebih membuat pariwisata kita lebih maju dengan apa yang sudah kita alami 2 tahun terakhir di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Rencana rapat kerja ini sendiri sih untuk bagaimana kita nantinya akan mengerjakan event-event ataupun kegiatan-kegiatan di dunia pariwisata ini sendiri. Itu saja, terima kasih. Tadi Om Indra lupa slogannya kita. Kalau saya bilang Ivindo, kita angkat tangannya, satu tekad untuk hebat. Oke? Ivindo, satu tekad untuk hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ilham Glenn Poliansyah, Ketua DPD Ivindo DKI Jakarta atas sambutan yang sudah disampaikan. Bapak dan Ibu, hadirin yang kami muliakan, marilah kita dengarkan sambutan PLT Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Kami mohon dengan sangat kesediaannya Bapak Gumilar Eka Jaya. Boleh kita berikan tepuk tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih ini teman-teman semua sudah hadir di sini. Yang saya hormati Bapak Murkan Hamudin, Ketua Umum DPD Pendo, Bapak Ilham Glenn Polyansa, Ketua DPD Pendo, dan juga Bang Indra, pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang di masa pandemi ini kita sama-sama tahu ya bahwa sektor pariwisata ini sebagai salah satu sektor yang paling menderita ya, paling terpuruk. Kita kerap kali mendengar teman-teman kita ya, baik itu dari event organizer yang memang selama pandemi belum dapat menjalankan event-event regulernya ya, baik itu dari sisi kemudian juga dari perhotelan ya, yang secara okupansi rata-rata di bawah 30%, mungkin 20%. Ini sangat suffering sekali. Kemudian juga restoran ya, yang saat ini masih dibatasi kapasitasnya masih 50%. Jadi memang sebuah tamparan yang cukup keras ya untuk industri pariwisata kita. Ini sebenarnya tolong dijadikan sebagai apa ya, suatu momentum ya, momentum kebangkitan usaha pariwisata, di mana kita harus kreatif, harus kreatif untuk mencari jalan keluar ya. Kita nggak bisa berpangku tangan, kita diam saja menunggu pandemi berakhir, tapi kita harus kreatif bagaimana mencari terobosan-terobosan, bagaimana membuat suatu model-model konsep bisnis baru ya. Mungkin sekarang banyak sudah beralihnya ke online ya, ke hybrid ya, tapi tetap walaupun gimana nggak bisa mengalahkan offline lah ya. Jadi kami di Dinas Pariwisata dengan tangan terbuka menyambut baik lah ya, sangat-sangat apabila ada dari teman-teman semua ya yang memiliki konsep-konsep, ide-ide kreatif, yuk kita duduk bareng sama-sama. Manfaatkan kami di Dinas Pariwisata, di Pemprov DKI sebagai mitra rekan-rekan semua. Kami di Pemprov DKI itu ya, satu yang utama kita punya izin. Ya, kedua kita punya resources yang cukup banyak. Kita punya dinas kesehatan yang bisa bantu Bapak Ibu. Kita punya dinas perhubungan yang bisa mengatur keamanan lalu lintas. Kita punya Satpol PP yang kita bisa gerakkan untuk mengamankan event, dan banyak lagi gitu. Sekarang waktunya untuk kolaborasi. Ya, yang awalnya Bapak Ibu semua jalan sendiri, ayo gandeng kami. Ya. Nanti kita bantu juga yakinkan ke pihak-pihak kepolisian. Ya, tetap kan ujung-ujungnya apa? Harus ada izin keramaian setiap event. Nah, ini yang seringkali mungkin teman-teman ragu. Bisa nggak ya? Nanti kita bikin ujung-ujungnya ditutup, nggak boleh kerumunan, gitu ya. Nah, selama kita punya konsep yang baik, ya kan, selama kita menerapkan prokes yang baik, selama kita pakai itu namanya CHSE, insya Allah aman. Nanti kita garap sama-sama, kita bantu sama-sama, ya kan. Ada satgas kota, ada satgas provinsi, tinggal nanti skalanya terserah Bapak Ibu semua. Kalau skalanya memang skala kota, bisa ditujukan surat permohonan rekomendasinya ke satgas kota, ketuanya itu Pak Wali Kota. Kalau sifatnya memang itu nasional gitu ya, bisa ke Pak Sekda sebagai ketua harian Satgas Provinsi DKI Jakarta gitu. Jadi saya mau mendorong teman-teman semua, ayo mulai bangkit. Udah saatnya kita 2 tahun kemarin kita tidur, kita terlena. Pokoknya sekarang saya pengen semuanya kita kolaborasi ya. Saya menunggu didekati Bapak Ibu semua
kita duduk bareng, yuk kita mulai di tahun 2021 ini. Demikian sambutan dari saya, terima kasih dan selamat bersilaturahmi dan rakerda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Gumilar Rekalaya, izinkanlah kami untuk dapat berfoto bersama dengan Bapak. Kepada seluruh hadirin kita yang hadir pada pagi hari ini, mungkin boleh dibantu untuk diarahkan terlebih dahulu oleh rekan-rekan dari DPD Vendor DKI Jakarta untuk kita dapat berfoto bersama di depan. Kami mohon kesediaannya untuk bergabung berfoto bersama kepada Ibu Triyatin Permani, Kepala Seksi Pemasaran Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kami mohon kesediaannya kepada Bapak Mulkan Kamaludin, Ketua Umum DPP Ivindo, Bapak Irfan Mahidin, Wakil Ketua Umum DPP Ivindo, kemudian kepada Bapak Ilham dan Poliansyah, Ketua DPD Ivindo DKI Jakarta, Ketua Panitia dari acara pada hari ini Bapak Indra Diwangara, dan Bapak Ibu seluruh anggota perorangan ataupun anggota dari Badan Usaha DPD Ivindo DKI Jakarta untuk dapat kita ke depan dan berfoto bersama. Bang, dari sini bang, biar nggak bocor. Oke, ya. Baik, dipersilakan kita formal terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, boleh satu kali lagi. Sekarang zaman milenial kita butuh yang paling santai dan paling asik kayaknya ya. Dalam hitungan 3, 2, 1, tunjukkan gaya paling santainya. Iya. Ini bukan kampanye. Bukan. Ya, baik. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, acara silaturahmi kita pada pagi hari ini tidak hanya mendengarkan beberapa sambutan yang sudah disampaikan, tapi kita juga akan ada sharing session, begitu kita menyebutnya, untuk menambah pengetahuan kita lagi dari apa saja current news, berita-berita yang menjadi hot issues mengenai industri pariwisata ataupun juga industri kreatif kita yang masih berada dalam pandemi COVID-19. Apakah kita masih dapat bergerak dengan lebih baik, apakah kita sudah lebih luas bahkan untuk mulai bangkit kembali. Pada saat ini mungkin boleh dibantu dulu dimasukkan. Saya butuh 5 kursi mungkin untuk dapat dihadirkan di sini, karena narasumber-narasumber kita yang luar biasa akan saya ambil satu persatu dan akan kita juga dengar seperti apa sih pandangan mereka mengenai pariwisata dan Jakarta Event. Apakah yang dapat kita lakukan selanjutnya? Tentunya ini bersama Dinas Pariwisata juga dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Ya, untuk itu Bapak dan Ibu, izinkanlah saya untuk mengundang yang pertama bergabung bersama kita tentunya di depan. Sekarang backgroundnya sudah berbeda kembali ya, dengan backdrop kita silaturahmi dan rapat kerja daerah DPD Vendor DKI Jakarta. Yang pertama untuk bergabung sebagai perwakilan anggota perorangan dari DPD di Vendor DKI Jakarta, yaitu kepada Bapak Giovanni M. Tomorok. Wow. Selamat pagi Bapak. Siap? Sambil Bapak berjalan dan akan menempati tempat duduk, Bapak adalah kelahiran Den Haag. Wow. Ya, lahirnya di Den Haag sangat luar biasa. Boleh di sebelah sini Pak. Siap? Bapak lahir di Den Haag tentunya dengan educational background, lulusan dari
STI Perbana School of Economy Jakarta, masih Jakarta Selatan ya, masih anak Jaksel, nanti dari dulu anak Jaksel. Oh, company. Ya, oke. Work experience yang sudah pernah dilaksanakan, saya akan bacakan dua saja. Desember 2017 menjadi event and production coordinator bersama Cita-Cita Sehati. Hennessy owns the nightclub series di 6 kota di Jakarta. Ada Jakarta, ada Medan, Balikpapan, Tanjung Pinang, Surabaya, dan Semarang. Mungkin ada yang tahu event tersebut ya. Kemudian di Maret 2018 sebagai production coordinator dari Robagu Kreasi dalam acara Indonesia Chamber of Trade and Commerce Jakarta Food Security Summit at Jakarta Convention Center. Waduh, tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali eventnya ya. Ini kayaknya saya pernah datang ke pameran nih, kalau yang terakhir. Saya ingat ini. Baiklah, kemudian untuk narasumber kita berikutnya sebagai perwakilan dari Badan Usaha DPD Ivindo DKI Jakarta, beliau juga tentunya bekerja di Easy Global Solusi. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ilyas Miki untuk bergabung bersama kita. Selamat pagi Bapak, ya boleh bebas lah untuk menempati tempat duduk ya. Bapak Ilyas Miki adalah kelahiran Banyuwangi dan lulusan S1 Faculty of Engineering, majoring in Electrical Engineering, especially di Universitas Brawijaya. Oh, lulusan Unbrau Bapak, luar biasa. Dan tentunya untuk kualifikasi pekerjaannya adalah saat ini yang saya sudah sampaikan tadi, bekerja di PT Easy Global Solution. Kemudian untuk hadir juga bersama kita di sini, kami mohon kesediaannya dengan sangat kepada Bapak Mulkan Kamaludin, Ketua Umum DPP Ivindo. Selamat pagi Bapak. Bapak Mulkan tentunya adalah kelahiran, ayo coba mungkin kelahiran mana? Jakarta. Ya, Bapak Mulkan kelahiran Jakarta dan lulusan dari Universitas Sriwijaya Palembang jurusan Teknik Kimia. Wow, luar biasa sekali ya background pendidikannya. Tentunya kalau untuk kualifikasi pekerjaan ini saya akan sebutkan kualifikasi sertifikat yang dimiliki banyak Bapak Ibu ya. Ini sertifikat yang dimiliki ada sertifikat TOT Asians National Trainer, sertifikat metodologi instructor, kemudian sertifikat auditor of CHSE, certified assessor of competency, kemudian sertifikat business event masterclass. Ini tentunya bersama dari APEC, Occupational Standard. Tepuk tangan sekali lagi, dan masih banyak lagi sertifikat yang dimiliki ya nalarnya. Oke, dan kemudian kami mohon kesediaannya dengan sangat narasumber kita yang tentunya sudah memberikan sambutan kepada Bapak Gumilar Ekaleya, PLT Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Baiklah, kalau begitu Bapak dan Ibu, Bapak Gumilar Ekaleya, tentunya mungkin masih akan di sini 1 sampai dengan 5 menit karena setelah ini Bapak ada rapat berikutnya ya Bapak. Jadi untuk narasumber kita mewakili Bapak Gumilar Ekaleya, kami mohon kesediaannya Ibu Triatin Permanik sebagai Kepala Seksi Pemasaran Dalam Negeri Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Dipersilakan Ibu untuk bergabung bersama kami. Baiklah Bapak dan Ibu, semua narasumber sudah depan, izinkan saya boleh duduk sekarang? Boleh, baik. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya duduk secara lanjut, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gumilar Ekaleya yang sudah hadir pada acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan seluruh narasumber saya yang sangat luar biasa pada hari ini, bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah. Puji Tuhan, baik. Ibu, gimana, sehat Ibu? Alhamdulillah baik. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah. Umur kan? Oke, macet nggak tadi pagi mungkin Bapak dan Ibu? Lumayan ya, berarti tandanya ekonomi kita akan semakin maju lagi. Mudah-mudahan bisa hampir sama dengan sebelum pandemi. Amin, tepuk tangan dong. Ini harapan kita semua ya. Harapan kita semua.
Baiklah, mungkin saya boleh mengawali dengan kalau tadi Indra boleh sedikit berpantun, saya juga pengen mungkin nggak sampai pantun-pantun banget, tapi adalah turun salju mungkin kita ragu, tapi Jakarta maju kita pasti maju, ya. Pagi hari ini kita akan membahas Bapak dan Ibu mengenai pariwisata dan event di Jakarta dan apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan berikutnya. Nah ini kalau bisa kita bilang perpindahan dari sebelum pandemi menjadi pandemi, mungkin 3 bulan pertama kita sempat stuck. What can we do nih gitu? Event cancel, sekalinya cancel sampai setahun gitu. Meskipun akhirnya tiba-tiba satu-satu balik lagi gitu ya. Oh bisa nih kita ubahlah konsepnya gitu kan. Dengan banyak konsep adaptasi yang sudah berjalan sekarang. Misalnya ada event lewat Zoom meeting, terus juga ada event webinar, which is maksudnya masuk kategori event online gitu. Ataupun masuk 2021 ternyata ada yang sudah berani membuat acara hybrid. Itu gabungan dari event offline, tapi juga event online-nya juga dilaksanakan. Meskipun event secara offline-nya dengan protokol COVID yang sangat ketat. Nah, saya mau tahu dulu nih. Mungkin saya boleh langsung ke Ibu Triatin dulu ya Bapak dan Ibu ya. Ibu nih, bagaimana Bu, Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta melihat perubahan 1 tahun yang mungkin adaptasi ini tuh kita sebetulnya bisa jadi belum klop banget gitu Bu ya, masih tetap ada bingung-bingungnya gitu. Gimana Bu? Perkenalkan saya Triatin Permanik ya, tadi dikenalkan oleh Pak Indra. Saya jujur saya baru kembali ke Dinas Pariwisata di cerita tunggu sebelum saya lupa, kita mah informal aja kali ya kan. Saya sih orangnya asik-asik aja gitu. Jadi memang saya ini baru kembali ke Dinas Pariwisata itu awal Januari 2020. Sebelum saya di pariwisata, saya sempat 6 tahun dipindah ke Badan Pengadaan Barang Jasa. Sebelum akhirnya ditarik kembali oleh almarhum Bapak Cucu ke pariwisata. Tapi memang saya sebetulnya memang dari tahun 98 di pemasaran, gitu kan. Memang lumayan mengetahui. Terus saya masuk ke pariwisata kan 2020, sebenarnya hawa-hawa COVID tuh udah mulai ya. Jadi ini saya sharingnya ya, sharing pengalaman pribadi ya terkait tentunya pekerjaan. Jadi untuk saya sendiri kita tuh udah mau mulai berjalan kegiatan event. Saya ingat banget tuh saya mau mulai Jakarta Travel Fair. Di situ kita udah mulai undang IO untuk menjadi anggota tender ya pada saat itu sampai akhirnya tender sudah dimulai, sudah ada pemenang pada saat itu. Bahkan dulunya tiba-tiba di tengah perjalanan ada refocusing anggaran dan diperparah lagi. Nggak hanya seluruh anggaran Dinas Pariwisata yang terkait sama kerumunan itu dimatikan semua. Nah akhirnya yang kita lakukan waktu tahun 2020 itu hampir memang tidak ada. Ada ajakan-ajakan terkait berkolaborasi, akhirnya kita hanya mendukung misalkan terkait publikasi. Kalau misalnya ada event yang online ya, yang virtual, kita bantu publikasinya melalui medsos. Jadi kita pada saat itu strategi promosi kita itu melalui media online, medsos kita kerahkan semua, karena offline udah nggak mungkin kan. Tuh. Itu 2020 jujur memang Dinas Pariwisata tuh benar-benar diarap lah. Nah 2021 ini kan memang sudah semangatnya pemulihan ekonomi kan, pemulihan ekonomi. Di kami pun akhirnya seperti saya nih, balik lagi. Tugas saya adalah mempromosikan Jakarta di luar Jakarta. Jadi memang tidak bikin event di Jakarta. Jalan-jalan lagu ya. Itu kesukaan anak Arta misalnya Bu. Saya cari tahu memang di daerah, ternyata memang di daerah itu contoh saya memang akan berangkat ke Makassar dan ke Surabaya.
ternyata mereka sudah memperbolehkan, satgasnya tuh sudah memperbolehkan, tapi yang terpenting memang prokesnya tuh harus ketat, CHSE ini yang benar-benar harus diterapkan. Seperti itu. Balik lagi tadi yang cerita Pak Gumi, yang namanya online sama offline udah paling enak offline memang. Kita promosikan enaknya secara direct, langsung jualan langsung kan gitu ya, daripada online gitu kan. Jadi untuk digital di kami nih di bidang pemasaran nih memang sudah mulai bergeliat kegiatan terkait pameran. Teman saya juga yang di seksi atraksi ini memang sedang merancang Jakarnaval. Kita sudah mulai Jakarnaval, tapi itu juga kita lagi lagi lihat dulu nih kondisi COVID nih. Takutnya naik kembali tiba-tiba dari balik kota dipendem lagi, stop lagi. Jadi memang gimana di kami pun sebenarnya lagi yang masih melihat perkembangan sebenarnya eventnya di Jakarta ya. Tapi kalau yang di luar Jakarta ternyata saya juga kaget juga sih. Mereka tuh sudah ready. Koreksi kalau saya salah, karena saya kemarin berkoordinasi dengan Makassar, Surabaya, Sumatera Barat, itu mereka tuh sudah mulai event dan memang undangan tuh sudah banyak gitu. Makanya wah hebat juga nih ya di luar Jakarta gitu kan ya. Sementara Jakarta sebenarnya memang kalau kita amati masih belum ada yang berani lah yang murni offline gitu. Jadi ya begitu deh sharing dari saya. Jadi memang kita sih semangatnya sebenarnya kita yang tadi Pak Gumi bilang memang kita berkolaborasi yuk gitu kan. Apa yang bisa kita bantu pasti kita bantu deh. Tapi memang balik lagi strategi promosi kita akhirnya pemasaran kami adalah lebih ke medsos, ke online. Itu sih strategi. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya, berarti yang kerjaan sehari. Jadi ibarat kata mungkin kalau Dinas Pariwisata punya Instagram, ini kayaknya lagi gempar kan gitu ya. Banyak live talk show juga yang dilakukan dan macam-macam gitu. Waduh, ya ini memang sekali lagi adalah adaptasi yang ya sekali lagi kita masih terus mengadapt untuk bisa ini new life gitu ya. Bidang ekraf juga ya, bidang ekonomi kreatif ya. Dia banyak melakukan webinar kepada pelaku-pelaku usaha pariwisata gitu kan, untuk peningkatan potensi SDM-nya juga gitu. Banyak. Memang kalau saya mau tahu ini sebenarnya ini asosiasi ya sebenarnya event organizer. Iya. Kalau lebih seperti itu. Nah, kalau mau lebih jelas nanti kita dengarkan juga pendapat dari kita baru berdiri udah langsung. Ini harusnya kan udah puluhan tahun harusnya ada ya Pak asosiasi ini. Video, tapi saya perasaan dulu ya saya pernah masuk. Kayaknya sebenarnya udah ada deh Pak, perasaan kok asosiasi Digo tuh belum ada ya? Mungkin komunitas kali Bu. Iya. Komunitas. Gak apa-apa Bu, itu namanya kenalan ya. Namanya kenalan siapa tahu bisa jadi besties abis ini kan ya, sama Dinas Pariwisata dan juga bidang-bidang lainnya. Sama-sama juga ya, karena memang teman-teman saya di luar bidang pariwisata kalau dalam bidang pariwisata pasti Igo semua deh pokoknya teman nanya Igo kan gitu kan. Karena saya juga kenal lah Igo. Itu asosiasi baru terbentuk juga. Iya. Ya, kalau begitu pendapat berikutnya saya ingin dengar nih langsung dari Ketua Umum DPP Vendo Bapak Mulkan Kamaludin. Mulkan, gimana Mulkan ngelihat these situations ya? Kita wanna grow, tapi tiba-tiba diam dulu lagi. Terus kita mau melangkah, lalu melangkah 3 langkah gitu. Vendor-vendor udah di booking. Tiba-tiba hold dulu ya, sebentar. Berubah nih tiba-tiba eventnya nggak bisa offline, harus tunggu lagi kabar berikutnya. Gimana nih Om? Cancel gitu kan? Cancel. Padahal udah beli barang, udah PDP, batal acaranya gitu ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya kesempatan ini saya juga mau mengucapkan mohon maaf lahir batin ya buat teman-teman yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Ya, kan ini hybrid ya,
Ada yang hadir dan ada yang banyak juga yang ada lihat atau nonton lewat Zoom ya di rumah ya. Saya mohon maaf lahir batin atas nama Ivendo. Kemudian untuk Dinas Pariwisata dan Ekraf, saya juga mengucapkan terima kasih Bu sudah diberi tempat untuk kita mengadakan kegiatan acara silaturahmi dan rapat kerja daerah hari ini. Begini Bu, memang kalau kita bicara tentang asosiasi sedikit ya, untuk event organizer itu memang agak unik nih Bu. Enggak seperti sektor industri lain, karena industri event organizer, khususnya event organizer ya, itu berisi orang-orang yang tanda kutip sangat kreatif, sehingga sangat egois. Orang-orangnya rada-rada egois Bu, beneran, karena orang-orang kreatif Bu cenderung begitu gitu ya kalau orang kreatif tuh. Iya, sehingga memang agak butuh waktu yang lama untuk bikin asosiasi. Iya, bener. Itu dari tahun, seingat saya, dari tahun 2000-an awal, itu 2009, 2007, 2008 itu udah ada pengen bikin Bu, tapi nggak jadi. Sampai ada asosiasi lain bilang, anak-anak itu mah nggak bakalan ya jadi asosiasi, begitu. Karena memang karakternya gitu, dan memang juga di dalam bisnisnya itu persaingannya sangat-sangat kuat gitu ya, antara IO yang satu dengan IO yang lain itu persaingannya sangat kuat. Nah, baru belakangan makin dewasa. Nah, teman-teman pelaku event makin dewasa. Di tahun 2000, kita 2018 itu berdiri. Tahun 2016, 2 tahun sebelumnya aja udah mau dibikin, batal gitu. Karena ada masih ada waktu itu masih ada rasa kecurigaan antara, kan Ibu mungkin bilang ini kayaknya udah lama deh ada ini, itu komunitas gitu, komunitas event ini, komunitas event ini. Nah itu kadang-kadang dulu itu saling curiga gitu ya, saling curiga antara satu komunitas dengan komunitas lainnya gitu. Nah kalau mau mencalonkan ketuanya, wah itu gengnya komunitas geng ini ya, itu yang terjadi sehingga agak lambat kita menjadi sebuah asosiasi. Nah syukur alhamdulillah di 2018 12 komunitas sepakat untuk membentuk sebuah asosiasi. 12 komunitas itu pun tadinya 16 tuh, yang kita gandeng itu 16 tadinya, tapi yang 4 menyatakan standing position wait and see. Nah yang akhirnya menyatakan oke, saya support itu 12. Itu ada asosiasi event organizer, ada komunitas event organizer, komunitas event support macam vendor-vendor gitu ya Bu ya. Ada juga komunitas pekerja eventnya gitu. Itu yang akhirnya singkat cerita jadilah Ivendo di tahun 2018 gitu. Itu aja 2018 nyaris batal. Ya begitu ya, nyaris batal. Kalau nggak ada di masing-masing sebelumnya itu peranya itu kumpullah pentolan-pentolan komunitas ini, sepakat mau jadiin apa enggak gitu. Sebenarnya pemicunya satu, yaitu statement tadi ada dari asosiasi lain yang bilang udahlah anak-anak IO nggak bakalan jadi asosiasi. Justru itulah Bu yang menjadi bahan bakar teman-teman untuk bertekad menjadi satu. Itu saya ucapkan terima kasih tuh omongan dari teman asosiasi lainnya gitu, sehingga akhirnya kan kadang-kadang gitu Bu ya, Indonesia terpecah belah, begitu ada diserang dari luar Indonesia akhirnya Indonesia jadi kompak. Nah, kayak gitu kadang-kadang begitu, perlu kadang-kadang kita ambil hikmah positifnya ya itu. Nah itu cerita Bu. Nah balik lagi kalau kondisi, nah kita yang kedua ini kita bicara pandemi. Pandemi memang saya lihat di DKI ini saya nggak tahu ya apakah
central of country, sehingga sorotan media maupun dari pemerintah pusat itu sangat jelas. Saya pengalaman pribadi juga, baru beberapa hari yang lalu, Sabtu Minggu kemarin saya ke Jawa Tengah, acara keluarga. Itu Bu, di pusat rekreasi di daerah Jawa Tengah itu Bu, rame Bu, ribuan orang datang, ribuan. Iya, bis pariwisata itu di parkiran itu berjejer Bu. Saya mau masuk gate-nya itu di jalan raya itu panjang Bu, antrian mobil pribadi itu Bu. Untuk masuk aja itu jam 11 siang saya mau masuk, itu antri satu-satu masuk. Saya bilang gila gitu. Ya, tempat wisata itu mungkin memang lagi happening juga di daerah Jawa Tengah. Baru tempat wisata baru berapa tahun ya, baru 2-3 tahun lah ya. Itu memang bagus juga. Itu begitu saya naik ke atas dari restorannya itu saya lihat itu orang banyak sekali, anak-anak sekolah atau segala macam. Memang masuk ya dicek tuh, cek suhu tubuh, mereka wajib pakai masker, protokol kesehatan dijalankan. Tapi Pemdanya berani memberi izin. Satu itu. Kedua, habis saya dari itu malamnya saya masuk, kita satu keluarga masuk hotel terus mau makan malam. Kebetulan di seberang hotel saya itu ada mall. Saya masuk mall. Itu di mall Bu, udah gak kayak lagi pandemi. Bener. Di food courtnya, di restorannya, bahkan time zone di sana buka. Tempat main anak-anak itu. Di sini tutup kan? Masih tutup kan? Time zone masih belum boleh. Apa udah boleh? Udah boleh ya? Nah, seharusnya bioskop udah boleh. Kan lebih teratur, duduk. Lebih jauh dibandingkan di mall. Itu orang mau konter-konter makanan aja orang berjejer nggak pakai jaga jarak Bu, antrinya. Mau misalkan mau pesen sop buntut atau sate atau apa gitu di konternya, itu nggak jaga jarak Bu. Biasa aja seperti biasa, tapi mereka memang pakai masker gitu. Nah ini juga buat masukan ya buat Pemda, bagaimana ya lebih kebijakan itu ada 2-3 pilihan. Mau strict semua. Kalau mau dibikin loose, ya loose semua gitu. Event, kenapa event nggak boleh? Saya bilang sama istri saya waktu itu, ini dibandingkan kegiatan di mall, kegiatan event itu lebih teratur dibandingkan kegiatan di mall, gitu. Kenapa ini mall ini boleh beraktivitas, orang segala macam, dan anak-anak itu mainnya itu nggak pakai sarung tangan, Pak. Mungkin cuma nggak tahu juga saya apakah anak-anaknya yang main itu pakai hand sanitizer atau tidak sih juga nggak tahu. Apakah peralatan yang dipakai untuk main itu juga udah disanitasi atau belum sih juga nggak tahu. Gitu. Tapi boleh. Tapi memang semua orang yang masuk dicek suhu. Kemudian ada wajib pakai hand sanitizer itu disediakan, semua orang harus ada petugasnya, tangannya harus di ini gitu, dan harus pakai masker. Tapi jalan works gitu. Nah seharusnya di event itu pun bisa begitu. Event itu adalah tools dari marketing pariwisata. Saya kemarin diskusi, ada sebuah acara diskusi, saya bilang gini, upgrade, kita bicara waktu itu diskusi tentang desa wisata, Bu. Desa wisata diajarkan bagaimana cara marketing orang desa wisata, diajarkan bagaimana di manajemennya, kemudian produk-produknya dibikin lebih bagus atau segala macam. Itu adalah next, saya bilang.
Lu mau produk lu bagus, mau ininya, mau cara marketingnya bagus, tapi event itu adalah sebuah gimmick sehingga membuat orang datang. Kayak contoh di Pleret gitu ya, wah itu kita udah terkenal, gerabah keramik itu bagus buatan Pleret gitu ya, dan harganya juga tidak mahal. Tapi orang nggak datang kalau nggak ada gimmick event di sana yang menjadi trademark gitu ya. Jadi orang akan mengingat terus. Saya bilang, jadi pentingnya di spot-spot pariwisata ini membuat sebuah event supaya orang lebih aware, lebih ingat gitu kan dengan tempat itu gitu. Saya rasa seperti itu kalau kontribusi dari event. Memang di masa pandemi ini kita nggak usah banyak diskusi lagi yang sudah sering sekali dibicarakan dalam waktu 1 tahun ke belakang. Bagaimana susahnya event organizer, bagaimana susahnya event support, bagaimana susahnya para pekerja event, baik pekerja pengisi acara gitu ya, susah hidup maksudnya gitu kan, nggak ada pekerjaan. Kalaupun ada pekerjaan satu dikerubutin rame-rame itu, sehingga itulah hukum ekonomi berlaku, ancur-ancuran harga gitu kan, ancur-ancuran harga. Dari IPO-nya aja udah bidding ancuran harga. Kemarin tadi malam saya Zoom teman-teman di Vendo, Zoom beberapa orang dari event support, dari supplier. Ya om, aduh hancur ya om, gini kan. Harusnya ini gua nih begini supaya ini itu bayaran 50 juta, tapi budget cuma 25 juta. Itu pun masih kalah katanya. Udah kasih harga 20 juta, itu pun masih kalah bilang gitu. Gila, dibilang gitu kan. Nah itulah kondisinya. Sebenarnya harus digerakkan dari hulunya, Bu. Dari hulunya yang harus digerakkan. Jadi kuantiti atau jumlah event itu yang diperbanyak nih sekarang. Karena walaupun ada terus kayak hybrid seperti itu, dan juga ada juga yang offline, tapi kan terbatas ya. Kalau saya perhatikan BUMN ataupun corporate itu adakan event di hotel-hotel dengan kapasitas 200 orang gitu ya, paling seperti itu. Yang paling bisa, yang masih bisa dikerjakan itu pun tanpa izin, Bu. Karena udah ini aja, nanti Om Iki mungkin sebagai event organizer dia bisa cerita ya, udahlah nggak usah pakai izin. Dan ada satu lagi cerita 1 minggu yang lalu, beberapa event itu lebih milih, Bu, cara berdamai daripada dia melakukan proses step-step yang seperti disampaikan oleh Pak Bumi tadi, ke dinas, ke ini. Mereka buka-bukaan aja ya, amplop kasih buat polisi, selesai aja. Itu yang ini saya dapat cerita dari teman-teman gitu. Jalan, apakah benar kayak begitu? Kan nggak juga, nggak benar caranya. Tadi memang sebetulnya saya mau bilang sebenarnya gini, kan dari Kemenparekraf sendiri kan kita sudah ada panduan event, tapi memang sebenarnya kuncinya di Satgas. Satgas itu terdiri dari komponen-komponen yang tadi Pak Budi sebutin. Di situ ada Dinkes, ada Disbuk, ada Disbuk pendekatannya itu ke Satgas. Jadi memang sebenarnya yang tadi Pak Budi bilang tuh, jadi kayak saya nih, saya pribadi, saya nanti pendekatan ke Makassar sama ke Surabaya bukan pendekatan ke dinas-dinas terkait, langsung ke Satgasnya. Karena di dalam Satgas itu unsur-unsur itu ada semua. Memang kuncinya di Satgas. Dari Kemenparekraf sendiri sudah ada tuh panduan untuk menyelenggarakan event di tengah pandemi begini. Tapi kuncinya tetap di Satgas. Apakah Satgasnya itu mengizinkan atau tidak? Pasti kan akan paparan di depan Satgas. Jadi kunci Satgasnya itu memang. Gitu. Jadi kalau kita satu-satu mendatangin dinas-dinas, kayak ini kuncinya memang di Satgas. Jadi satu pintu
ke Satgas aja ya? Di Satgas, pendekatan ke Satgas. Karena memang beberapa surat yang saya terima dari Makassar Surabaya, mereka langsung dilarikannya itu ke Satgas sepanjang ada izin dari Satgas COVID bla bla bla. Jadi Satgas itu memang ternyata Satgas kita itu memang terdiri dari beberapa unsur-unsur dinas. Oke, buat informasi juga Bu, untuk teman-teman yang di rumah, kalau untuk Satgas level provinsi itu alamatnya di mana? Di sini? Di kantor gubernur. Kalau DKI maksudnya. DKI? Di Balai Kota. Balai Kota ya? Balai Kota. Nah, kantor gubernur di Balai Kota dengan kantor Sedang ya. Kalau untuk yang level kota atau misalkan kayak Jakarta Timur, Jakarta Barat, Selatan itu berarti di kantor wali kota. Betul. Itu kan? Ya. Ada petunjuknya dari Satgas gitu, ada gimana kalau orang yang mau IO mau datang itu mau minta itu. Bagi pengalaman saya misalkan saya mau ke penyelenggarakannya, jadi gini, saya sendiri kan memang konsep kegiatan saya itu B2B dengan B2C. Saya terserah belum izin Pak Umi nih. Jadi kemarin kan saya memang habis maraton tim juga kan dengan IO ya, karena memang melihat masih ketidakpastian ini, kita akhirnya lebih ke B2B bisnis to bisnis, lebih pengendaliannya lebih bisa dikendalikan daripada B2C. Pameran mengendalikan masyarakat kan agak ini nih agak susah lah di lapangan. Dalam artian ke situ tuh saya tuh akhirnya konsepnya, jadi saya lebih titik beratnya ke B2B. Nah, untuk berhubungan dengan Satgasnya, saya mall mana nih? Nah, mall itu nanti yang berhubungan dengan Satgas, gitu. Hotel mana? Hotel itu nanti yang akan berhubungan dengan Satgas. Bukan IO berhubungan dengan ya itu lokasi tempatnya itu di mana? Oh begitu. Begitu ya. Gitu. Pengalaman saya ya. Kemarin tuh, jadi memang IO-nya sewa tempat kan di mall kan, di salah satu mall lah gitu kan ya. Nah, nanti pihak mall itu nanti yang akan istilahnya yang bekerja lah. Jadi IO berhubungan dengan mall, terus nanti akan mengeluarkan surat rekomendasi dari Satgas. Gitu. Oke, baik. Itu. Oke Pak, ini jadi banyak bocoran teknis ya. Iya. Kurang lebih ya. Berarti ini mana nih jalur inti nih biar nggak usah nyebarin surat kemana-mana. Sama saya mah ada yang penting, sama satu lagi ya. Kan kepala bidang saya itu namanya Bu Sonti kan. Dan memang beliau lagi cuti kan. Lagi cuti. Jadi memang berkali-kali tuh Bu Sonti tuh pernah bilang begini. Nah, saya ingat karena Pak yang bilang kan IO itu kan isinya orang-orang yang full kreativitas ya. Dan sebenarnya tupoksi kami adalah memang kan utamanya kan menyelenggarakan event itu. Saya yakin event dari satu ke event yang lain itu pasti ada pembedanya lah. Nah, maunya Bu Sonti, kita memang tiap tahun menyelenggarakan apa yang namanya Jakarnaval atau festival apalah apa ya gitu kan. Tapi pasti ada kekhasan. Jadi maunya beliau tuh pada saat itu semacam kayak kompetisi kreativitas gitu kan antara IO. Jadi gue punya nih Jakarta, lo kasih dong konsep ke gue, kata gitu kan. Nanti kita yang milih tuh, nanti para IO mungkin nanti akan paparan ya, mana yang menarik, itu yang akan kita usung. Maunya seperti itu. Nah, oke. Itu informasi juga tuh buat teman-teman. Ya, ketemunya dengan Putri. Kalau mau mengajukan konsep ke saya bisa, langsung ke Ibu Sonti bisa. Dan memang sebenarnya seksinya atraksi itu namanya Ibu Anita. Dia tuh megang seksi atraksi dan kemitraan. Kalau saya pemasaran pariwisata dalam negeri. Gitu. Yang istilahnya jualan Jakarta di luar Jakarta. Kalau Ibu Anita sebagai seksi atraksi, dia memang yang bertugas untuk membuat event sebanyak-banyaknya di Jakarta.
sangat lagi promosi juga kan, membuat event sebanyak-banyaknya. Cuma memang kita tuh sebenarnya kita kepengennya justru bukan event yang sebanyak-banyaknya, cukup satu atau dua event tapi besar, tapi berkelanjutan. Kita maunya seperti itu, daripada event banyak-banyak. Sebenarnya yang benar yang mana sih? Maksudnya kalau tidak berkelanjutan kan percuma juga sih sebenarnya. Tuh. Jadi sebenarnya kedepannya memang arah dari Pak Guru juga memang kita tuh mau bikin event yang cukup 2-3 dalam setahun tapi besar, stabil, ya tahu tuh ada. Jadi sampai masyarakat tuh udah kayak Jakarta Fair aja. Jadi seperti itu. Oke. Tantangan buat teman-teman. Betul, ini tantangan banget. Jadi ibarat kata adu program gitu. Mana program yang menarik, betul. Mana program yang menarik, tapi tetap harus kompatibel. Baik kompatibel dengan anggaran, ya, seperti itu. Ataupun kompatibel dengan realita kondisi yang masih seperti ini. Pandemi. Gitu, ya. Kadang kan selama ini kan kita jujur-jujuran aja kan. Kita punya acara nih, terus kita tender kan. Di dalam KKK kan sudah ada tuh istilahnya konsep-konsepnya. Karena IO itu kan hanya sekedar menjalankan aja, tapi sebenarnya kalau IO yang istilahnya punya ide yang banyak, suka harusnya nggak begini nih, harusnya begini, harus begini di tengah lapangan. Cuman karena dia sudah terikat dengan yang KAK-nya sudah ada panduannya, mau kan jadi cuma sekedar menjalankan saja gitu. Jadi seperti itu maunya itu gimana ya, event kita itu sebelum ditenderkan tapi konsepnya itu kita udah pegang. Dan itu saya yakini sesama itu pasti bagus. Hubungin event dulu aja. Event itu membernya banyak. Ibu mau konsep 20 konsep seminggu ada. Beneran. Tepuk tangan mau buat ya, tahu ya. Kontak aja Indra atau Mas Glenn. Nanti habis ini saya mau bikin laporan. Nanti selepas ibu kabit saya selesai cuti, saya pasti laporan. Saya maksudnya saya boleh tahu. Justru ini yang kita butuhkan selama ini, ketemu teman-teman kreatif semuanya. Sama saya mau kasih tahu juga informasi sekalian buat Pemda DKI. Event itu Bu, kan kalau event ini kan sekarang harus ikutin prokes. Nah, pesertanya harus sebenarnya rapid atau antigen. Yes. Antigen. Nah, sekarang udah ada genosis. Genosis itu udah cukup akurat juga, Bu. Dan event itu setiap event ataupun dari dinas pariwisata, setiap kafe atau karaoke atau apa itu kan pariwisata DKI kan, itu masuk pariwisata DKI ya. Kita bisa sistemnya sewa, jadi kita bisa kafe itu bisa butuh alat. Evendo itu ada divisi usahanya yang bisa menyediakan alat, berikut orangnya, berikut perangkatnya, tinggal bayar per kepala. Itu ada. Per minggu ini itu sudah bisa. Seluruh DKI mau setiap venue, tempat wisata itu jumlahnya berapa itu disesuaikan dengan kapasitas orang. Itu bisa dengan harga yang jauh lebih murah daripada antigen. Itu. Ini sekedar ini juga sekalian informasi. Siapa tahu Pemda DKI memang membutuhkan supaya mempercepat dibukanya kafe-kafe. Betul. Mempercepat pemulihan lah ya, memulihkan ya. Saya mau kafe sekarang jam 7 udah suruh pulang. Nah, belum mana live musiknya? Kagak ada live musiknya sekarang. Jadi di rumah aja udah jenuh juga tuh, udah lama nggak kafe. Bu Intan ya. Jadi jujur, saya jujuran untuk yang kesekian kalinya lagi nih, Ibu Intan. Jadi gini, kita sendiri di internal itu kan kemampuan kita juga kan terbatas ya. Kalau kita terutama untuk penentuan RAB komponen, jadi gini,
event Jakarnaval. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan kalau kita menyelenggarakan suatu event? Karena banyak kejadian di lapangan, anggaran yang kita sudah susun itu ternyata di lapangan banyak yang tidak teranggarkan. Nah, itu memang kelemahan kami, karena kami ya balik lagi, saya ini kayaknya harus sering ketemu nih sama bapak-bapak di sini sama ibu-ibu di sini nih. Jadi biar nanti dalam hal penganggaran semua yang nanti akan dibutuhkan di lapangan tuh ada semua. Dan itu memang salah satu faktor utama kelemahan kami. Gitu. Dan balik lagi kalau kita bikin birokrasi, saya memang balik lagi karena saya baru ke sini dan ternyata memang banyak sekali komponen-komponen di sistem perencanaan DKI untuk mendukung pelaksanaan event itu tidak ada. Tidak ada. Contoh aja, karena memang COVID ya. Contoh ini untuk mendukung prokes untuk event itu memang tuh belum ada dan itu jadi PR bagi kami kan untuk memasukkan komponen-komponen prokes itu kayak misalkan swab antigen atau PCR atau genus itu di perencanaan kami tuh belum ada. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan saya tuh istilahnya menyelipkan si anggaran itu dari mana itu pusingnya luar biasa. Itu sih ketahuan yang cuma baru yang kemarin COVID ya. Ini yang sebelum COVID yang apa ya, kayak misalkan semacam kayak sewa lahan. Itu aja di tempat kami itu kalaupun ada tapi anggarannya itu kayaknya sudah tidak update. Jadi yang terjadi suka yang nggak sesuai itu anggaran. Jadi kemungkinan nanti ke depannya nih mungkin Bapak Ibu akan saya repotkan dengan masalah komponen di anggaran gitu. Apa aja sih sebenarnya kalau saya mau bikin event nih Jakarnaval, contoh misalnya Jakarnaval, apa aja sih yang harus dianggarkan? Nah itu nanti yang akan saya susun di sistem perencanaan DKI biar nanti begitu tahun depan ada kegiatan ini lagi saya cuma tinggal klik-klik si komponen itu semua tuh. Gitu. Kelemahan kami memang di situ di penganggaran. Banyak sekali komponen-komponen yang ternyata di lapangan itu tidak teranggarkan di kami. Belum diupdate ya Bu ya? Betul. Untuk tahun 2021 harusnya diupdate. Bangun konstruksi, bangun booth, sewa lahan atau ke tenaga ahli kayak MC atau penari itu kan bagian ruang lingkupnya IO kan? Tuh. Penyanyi ada di kami kan penyanyi kelas A nilainya 100 juta tapi sebenarnya breakdown dari 100 juta tuh memang penyanyi doang apa memang satu paket penyanyi sama krunya segala macam itu juga belum jelas dan semuanya tetap harus di tes genos lah atau tes antigen lah dan segala macam gitu kan gitu. Jadi kayak kalau misalnya artis ya bukan Raisa doang gitu ya akan dites gitu. Apakah 20 timnya juga di belakang akan dites? Itu udah termasuk harus masuk dalam anggaran juga seperti itu kan bukan lebih. Evendo siap membantu, nggak usah bayar. Jadi konsultan gratisan. Evendo tuh udah biasa. Kementerian itu kan suka nanya ininya apa, bagaimana gitu. Itu pun komponen virtual di kami itu juga belum ada. Maka saya bilang sama Pak Bumi, karena saya kan temennya aja kadang kalau saya ngambil ke Pak Bumi kalau cuma berdua ada di Bumi aja sih. Iya. Ini gue kegiatan gue Jakarta Fair ini bukan hybrid loh, ini full offline. Offline. Nah, jadi gimana? Ya udah, maka saya bilang B2B yang saya utamakan daripada B2C-nya. Maka hiburan-hiburan itu yang kira-kira memancing kerumunan orang itu saya pangkas-pangkas. Nah, yang saya pangkas itu saya alihkan ke prokes akhirnya. Jadi lumayan tuh sampai tengah malam tuh, kotak lagi itu anggaran, itu ya sama IO-nya terus barang sama IO itu hiburan kita pangkas-pangkas penyanyi, grup band segala macam itu dialihkan semua ke prokes. Itu saya baru melek. Ternyata memang mahal ya prokes itu. Dinas begitu orang. Biasa. Keluar dulu loh. Oke. Jangan saya terus yang ngomong ini. Iya makanya ya. Jadi sekarang kita pengen dengar nih dari pelaku badan usaha dan juga perorangan juga secara langsung. Ini sudah ada Om Miki, sudah ada Om Yosani juga di sini. Ini mungkin Om Miki dulu kali ya. Boleh. Ini Om Miki
gimana nih ngelihat kondisi sekarang dengan semua detail-detail ya udah dikasih tahu ya dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terus juga omongan juga udah memberikan banyak possibility. Harapannya kalau dari badan usaha ngeliatnya gimana? Ya, kalau badan usaha mungkin dari 2020 ya pengalaman kami harap ya, kecuali itu untuk swasta, kecuali yang mereka bisa nempel di kolam merah. Mereka bisa nempel di kolam merah masih itu. Jadi masih nggak ada kekhawatiran. Ada APBD, ada APBD. Nah itu, tapi teman-teman yang di swasta nih kasihan. Teman-teman yang klien-kliennya existing dari swasta itu kasihan. Benar. Banyak yang tiarap, banyak yang nol, banyak yang minus. Minus itu artinya bila mereka mengandalkan capex opex yang dari bank, kredit bank, yang mereka sudah jatuh bukan angka lagi di kartu jatuh. Nah, kalau dari sisi company sendiri, ini sekarang kan sudah ada event di DKI ya, event lah ya. Event ini sangat dibutuhkan sekali. Tadi sudah ada beberapa kata kunci ya dari Pak Gumilar. Ya kata kunci sekarang, kalau dulu sebelum pandemi, mungkin tingkat egoitas kita tinggi sekali. Ya. Mungkin kita orang-orang kreatif, biasanya disebut orang-orang kreatif, pariwisata dan ekonomi kreatif, orang kreatif, ya. Sehingga ego kita tinggi untuk bersatu pun susah. Nah, karena apa? Karena kita mendefinisikan musuh kita dulu salah. Dulu definisi musuh kita adalah itu musuh saya, itu musuh saya gitu. Sekarang kata kunci yang dari Pak Bundar itu benar banget kolaborasi. Ya, musuh kita itu kita definisikan bukan si A, si B itu musuh kita. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ketika kita salah mendefinisikan musuh kita, ketika pitching anjir-anjiran harga. Ya dari sisi vendor anjir-anjiran harga, ketika IO pitching ya dari misalnya di pagunya sekian tuh 20% turun 25%. Akhirnya siapa? Akhirnya diambil yang harga yang terendah. Di harga yang terendah otomatis harga yang terendah kualitasnya turun, eventnya hancur. Yang rugi siapa? Yang rugi user juga. Yang rugi user juga. Sehingga dengan adanya DPD DKI ini nanti jadi counterpart ya, counterpart dari Pemprov DKI. Kebetulan saya terakhir handle pameran DKI ya Jakarta Fair di Kemayoran, Jakarta Fair Kemayoran itu 2018 satu hall itu masih offline. Istilahnya begini ya, Jakarta Smart City. Jakarta Smart City kan. Ya, itu usernya bukan dari Dinas Pariwisata, salah satu booth yang kami kelola gitu. Nah, setelah kelanjutannya bagaimana? Dengan adanya pandemi ini otomatis down kan? Ada hikmahnya. Ya hikmahnya kita jadi dipacu untuk kreatif. Gimana caranya? Mungkin dari sisi bisnis, mungkin dari sisi kantong kita udah lobang-lobang lah. Tapi dari sisi kreativitas kita bisa bikin virtual expo misalnya. Ya. Lalu kalau ibu kan tadi menjual destinasi Jakarta keluar ya, keluar kota. Nah, pertanyaan saya tadi sempat terlintas. Kalau mereka datang semua ke Jakarta, itu mereka diundang ke Jakarta untuk berwisata di Jakarta dan Pulau Seribu gitu. Iya. Gitu ya. Bagaimana? Tugas saya adalah ya. Memang tugas saya adalah mendatangkan wisnus yang sebanyak-banyaknya ke Jakarta. Ya. Itu memang. Dan itu masuk dalam RPJMD saya. Oke, ini seru. Memang Bikin rame Jakarta nih. Ya. Strategi promosi adalah jualan destinasi Jakarta dengan kawasan wisnus atau wisman yang memang sedang ada di. Mungkin teman-teman di rumah mungkin sambil dengar langsung. Kan ya? Ya. Jadi lagi karena saya seksi pemasaran pariwisata dalam negeri adalah memang tugas utama saya adalah mendatangkan wisnus yang sebanyak-banyaknya untuk datang berwisata di Jakarta. Nggak hanya berwisata di sini, kan ya? Karena kalau saya jualan tuh nggak hanya travel agent, tapi misalkan ada pebisnisnya dari pelaku mais, gitu kan, atau dari Asparapi juga kan kita ajak, gitu kan ya. Gitu. Jadi nggak hanya berwisata, tapi ya berbisnis gitu kan di Jakarta. Itu sebenarnya target saya. Nah, pas di pandemi begini, kita emang sempat gimana nih dengan hubungan saya yang beranalis mereka otomatis kan gitu ya. Nah, akhirnya yang saya bilang tahun yang lalu itu akhirnya strategi kita tuh kita bermain aja dulu mengedukasi di medsos dulu,
bilang ke mereka di Jakarta itu sebenarnya masih apa namanya, masih oke aja, tapi memang kondisinya masih di tengah pandemi begini. Artinya gini, kita promosi sekarang, tapi memang bukan berarti lo harus datangnya sekarang. Publikasi aja dulu kita seperti itu. Ya, jadi kan terkait sama ini pariwisata dengan ekonomi kreatif ini kan terkait juga. Ketika itu mendatangkan pariwisata mungkin di tupoksi ibu, mungkin, tapi padahal event ini bekerja bukan di tupoksi ibu aja nih. Kita bekerja di peningkatan skill up SDM-nya. Di zaman COVID, zaman pandemi ini sebuah keramaian yang harus didukung oleh tupoksi CHSE. Nah, itu tempatnya, orang-orangnya itu semua harus berdasarkan prokes. Nah, event itu bisa melakukan itu semuanya. Nah, ini terkait itu mendatangkan wisatawan, otomatis di situ akan terjadi keramaian, akan terjadi event. Event itu akan jalan apabila akan ada anggaran kan. Sebelum ada anggaran, otomatis ada konsep. Ya, sebelum ibu tadi bicara masalah RAP, konsepnya dulu kan. Nah, teman-teman di sini adalah teman-teman kreatif yang bisa memberikan ibu banyak sekali konsep. Dari konsep akan bisa menjadi DIPA, dari DIPA akan turun menjadi KAK, dari KAK akan menjadi RAP. Di situ. Dari KAK akan menjadi terus konsepnya apa aja nih gitu dalam masa pandemi. Mungkin nanti Pak Om Glenn nanti yang akan banyak kolaborasi nih dengan DKI. Selain Jakarnaval tadi saya juga sudah dengan konsep itu Jakarnaval. Lalu bagaimana kalau dari sisi ibu kan mau mendatangkan banyak wisatawan ke Jakarta, bikin aja sebulan penuh Jakarta Great Sale misalnya. Bulan itu aja hotel diskon 30%. Siapapun yang mau datang ke Jakarta, hotel diskon 30% kerjasama dengan THR, kerjasama dengan Kadin, dalam 1 bulan itu aja. Misalnya, dalam 1 bulan itu nanti diisi dengan Jakarnaval tadi ada event. Misalnya event yang nggak harus melakukan keramaian. Misalnya kita bikin triathlon dari Kepulauan Seribu finish di Monas, nggak perlu ada keramaian. Di situ ada kamera aja yang mau liput nih. Si pelari maratonnya dari Kepulauan Seribu finish di, tapi kita geber di stasiun TV, kita geber di medsos. Ya. Itu nggak perlu keramaian. Ya. Ya, Ini ke situ. Nah, saya yakin konsep-konsep teman-teman banyak nih. Berarti dari Pak Ketua tadi sudah Betul. Sehari bisa 20 konsep bisa nih. Dari konsep turunannya nanti menjadi sebuah KK, dari KK nanti jadi RAB. Dari RAB harga satu dan ibu nanti akan didampingin. Nah, itu kan dari sisi masukannya nanti event itu bisa mendampingi ibu. Betul. Jadi mungkin ibarat kata konsep dari badan usaha bisa keluar gitu ya. Bahkan mungkin konsep dari perseorangan Om Giovanni gimana? Ya, udah ada ide apa gitu mungkin Om Giovanni? Biasanya ada yang langsung sama Om Iki gitu. Oke. Nah, kalau Om Gio sendiri ngelihat harapan kita ini ya tahun ini kan tahun maju lah ya, pokoknya kita tahun lagi naik terus gitu. Apakah kita mungkin siap keluar dan balik normal atau gimana kalau dari perseorangan? Kalau itu saya bisa jawab ya, karena awal tahun 2020 itu SDM perorangan itu salah satu juga yang terkena dampak yang paling miris gitu. Saya di pertengahan tahun bulan Juni udah mulai harus mempersiapkan soft loan kepada teman-teman yang tidak jobless, ya yang jobless pada saat itu. Jadi terpukul benar mereka itu. Terus tambah sedihnya setelah itu ya saya semakin tahu bahwa mereka bahkan BPJS juga tidak punya. Jadi istilahnya memang miris dari situ. Itu untuk SDM yang istilahnya kru yang akhirnya banyak yang balik jadi satpam, balik jadi tukang ojek, balik jadi jual makanan minuman. Terus sampai akhir itu kita sempat ada bunga-bunga hati kita waktu ada event drive-in. Saya melihat izin itu sudah jalan, prokesnya minimal 350 juta satu hari. Itu 3 hari. Ya itu baru pertama kali. Dan alhamdulillah itu bisa dibilang sukses sebelum kejadian pengumpulan massa bulan Desember. Karena 3 hari setelah Bapak yang dari Arab itu pulang, itu sebenarnya ada event batal. Itu batal. Pak Mulkan juga tahu, kita kebetulan bertugas. Jadi pas pulang saya sebenarnya sudah diajak untuk jadi supervisi CISC di tempat itu batal. Definitely batal turun lagi.
Jadi memang 2020 untuk SDM perseorangan, baik itu dia production manager, bahkan ada beberapa stage crew, bahkan yang paling di bawah adalah runner, itu tidak berjalan. Akhirnya ada sebagian yang mereka kebetulan smart, mereka lari ke TV. TV itu kayak walaupun megap-megap, cuma mereka jalan. Dan mereka kan syuting-syutingnya sudah tidak di luar lagi karena prokes, mereka syutingnya di dalam. Jadi ada sebagian kecil teman-teman kita bisa survive di situ. Juga yang event-event hybrid ya, online, itu juga mereka ikut ya, Pak Miki bilang, Mas Miki bilang ikut ke event-event offline, online daripada BUMN. Kalau yang swasta benar ada Pak Miki penggerak semuanya, apalagi SDM perorangannya, jadi istilahnya mereka benar-benar stuck. Tetapi dari Vivendo juga kemarin itu istilahnya buka peluang untuk kita belajar sekolah lagi. Ya, dari Vivendo itu juga ada kelas-kelas. Jadi waktu kemarin itu ya sebagian kecil juga ya kita istilahnya mau mengambil kelas, istilahnya ikut sertifikasi yang udah ada dikeluarkan oleh pihak Vivendo. Tapi balik lagi pandemi itu tahun 2020 cukup kencang, jadi mereka itu masih menganggap ini abal-abalan aja gitu, ini enggak, gue gak akan susah kok dari sini. Nah, sampai dengan Pak Menteri mengeluarkan program CSI, itu pun banyak, bukan pro-nya sedikit Bu, kontranya yang banyak. Efeknya Bu, ini sekarang, jadi sekarang orang itu istilahnya event, bahkan dari pihak Dinas DKI itu untuk event Jakarnaval itu udah minta CHSE sertifikasi, sudah minta CHSE. Jadi istilahnya event yang nanti kalau nggak salah Agustus, nah itu udah minta CHSE. Jadi sekarang teman-teman kaget, pada menyesal. Kalau kemarin kita di ojok-ojokin ya ngomongkan, ya kalau kita ngapain ikut ini, nggak ada gunanya. Kalau buat event swasta, CHSE mah event swasta, sedang IO swasta, patokannya adalah sekarang CHSE. Jadi kemarin memang dilemanya itu juga, jadi mereka lagi depresi untuk masalah istilahnya kan bagaimanapun juga, wah gua nggak dapat duit nih, gua gimana caranya ya? Jadi istilahnya masih dianggap, bayangin dalam 1 tahun event yang dibuat oleh perorangan 1 tahun kemarin itu 80 event hilang, 80 event itu minimum. Setelah saya ikut CHSE sebagai auditor sama Pak Murkan sama Pak Ivan, saya makin tahu lagi hotel-hotel itu bagaimana. Hotel kelas A sampai hotel kelas D itu makin tahu. Itu udah gak ada. Hotel-hotel bintang 3 itu orangnya itu cuma istilahnya itu aja. Krunya udah pegawai ini udah pakai sendal. Jadi istilahnya mereka SDM di situ pun juga kolaps. Tapi alhamdulillah tahun ini wow sudah mulai naik sepertinya gitu. Terus benar juga Pak Miki, saya sempat nyontek ada event di Solo. Dia itu sudah jalan event teatrikal drama gitu. Gedungnya gedung tua, tempat duduknya tempat duduk manual, lebih tua lagi, dan mereka sudah berjalan dengan prokes. Nah, besar harapan kami yang dari persoalan ini, patokan saya sih sebenarnya satu. Saya bilang sama teman, kita lihat bioskop aja. Kalau bioskop sudah jalan, itu minimal sudah ada transparansi dari pemerintah untuk bisa jalan. Terus yang kedua event olahraga Bu. Saya melihat sekarang event olahraga ini jalan kan basketball di IBL. Nah, IBL itu pakai sistem bubble. Itu jalan di Jakarta. Wah senang banget saya. Jadi istilahnya kita bisa melihat ada contoh. Karena otomatis daya serap untuk SDM perorangan itu banyak. Gak mungkin bisa sedikit untuk membuat event seperti itu. Dan teman-teman alhamdulillah sekali lagi ada lagi yang kerja udah di sana untuk di event sport. IBL itu sudah jalan, sekarang udah kalau nggak salah itu mau final kalau nggak salah. Itu dari 2 bulan kemarin dan itu udah strateginya CHSE-nya sudah berjalan dan teman-teman sudah ada banyak juga yang bekerja. Jadi itu trigger buat kita semua. Apalagi tadi Pak Umi juga sempat bilang, saya juga kaget juga ngomongkan sekarang, ayo
sekarang DKI mau gandeng, waduh sudah mana, jadi istilahnya kita udah tahu ya Pak Mikir bagaimana kita harus minta izin kayak gitu. Karena jujur aja Bu, kita nanti ada event di Gedung Kesenian Jakarta. Gedung Kesenian Jakarta itu kan punya Pemda kalau nggak salah. Itu mereka aja bingung, ini mau izinnya kemana? Kita sebagai penyelenggara event nggak tahu gitu, mereka kita udah nggak tahu lagi kan. Jadi istilahnya kuartalnya gimana nih, podcastnya bagaimana, mereka nggak ada. Nanti kita begini, jadi istilahnya memang kalau bisa penyuluhannya sih untuk semua empat pemerintah itu sama gitu. Kalau nggak nantinya kita di jalan benar kata mau stay atau mau soft gitu, jadi akhirnya takut lagi. Tapi dari teman-teman belakangan sekarang udah mulai, mereka udah ada beberapa event walaupun tidak begitu besar, cuman mereka sudah mulai beranjak. Tapi yang jelas kalau teman-teman vendor itu yang misalnya SDM masih di kampung kayaknya belum balik gitu. Saya rasa sih gitu aja Mas. Saya gitu ya. Iya, gimana omongan? Ada mau? Ya, mungkin program-program dari Dinas Pariwisata perlu disosialisasikan lagi kaitannya dengan perizinan tadi. Ini mumpung di event di acara hari ini, teman-teman yang di rumah kan jadi tahu nih ya bahwa bagaimana sih kalau mau minta atau mau ngurus perizinan ya kan, jadi tahu. Nah, syukurlah teman-teman sekarang udah banyak tahu. Kemarin juga banyak yang nggak tahu mesti gimana, seperti yang Mas Kio tadi sampaikan gitu. Ya, yang pasti saya tahu contoh misalkan kan memang di Dinas Pariwisata itu akan melakukan pre-contact. Iya. Contoh di hotel, saya kan Hotel Sultan. Nah, Hotel Sultan tuh dia kan sudah punya rekontak dari Dinas Pariwisata. Jadi kalau kita mau bikin hajat di Hotel Sultan, itu udah nggak perlu lagi minta izin dari Dinas Pariwisata, karena Hotel Sultan tuh sudah pegang rekontaknya dari dinas. Jadi CEO itu udah nggak perlu capek-capek lagi untuk ajuin kegiatan. Cukup nanti pihak sultannya yang akan sekedar notifikasi aja. Tuh, setahu saya. Tapi memang seperti itu alurnya. Ada informasi tambahan Bu buat Ibu, karena berhubung ini jarang-jarang ketemu sama Dinas Pariwisata DKI. Jadi ini pengalaman saya, ada kegiatan di suatu hotel. Itu sudah ada di lobbynya itu udah ada certified CHSG gitu kan. Dia dapat di bulan-bulan Desember 2020, bulan Desember atau Januari gitu ya, Desember. Nah, tapi apa yang saya temui pada saat breakfast itu tidak mengikuti protokol kesehatan. Nggak jalan, nggak sesuai gitu. Nggak jalan. Tidak ada pendampingan ya. Nah, akhirnya saya komplain sama manajer F&B-nya. Saya bilang, ini gimana Pak? Kok kayak begini? Cara pengaturan di restorannya, saya bilang gitu. Nah, jadi memang saya sudah sampaikan ke kementerian, juga sudah saya sampaikan bahwa ini ibarat kata ini hotel itu mobil ya, udah ada license berbentuk BPKB atau STNK, tapi operatornya, si supirnya ini kan harus punya SIM Bu. Jadi manajer hotelnya, karyawan hotelnya nggak ada bersertifikat. Hotelnya ada yang bersertifikat, tapi pekerjaannya tidak bersertifikat, sehingga pelaksanaan protokol kesehatannya tidak konsisten. Di awal-awal audit aja dia bagus, setelah berjalan 4-5 bulan lupa tuh, karena tidak ada edukasi ke si pekerjanya, tidak disertify. Itu yang saya sampaikan. Gitu. Jadi kayak tidak apply menyeluruh gitu kan gitu ya. Iya. Bayangin Ibu ada supir angkot tidak punya SIM, tidak ada ujian ininya di jalan, bawa orang loh, penumpang, kalau accident bagaimana? Kan gitu ibaratnya. Gimana menjawab Miki? Jadi poinnya ya mungkin ini, ketika kita mau menjual sesuatu venue di Jakarta, selain venue yang kita jual, orangnya perlu kita skill up juga gitu.
orang itu perlu kita skill up, ya metodologi skill upnya mungkin di certified tadi, ada certified CHSE, dan itu menjadi suatu program sebetulnya. Dari sisi orang yang di skill up. Ya pikir itu kan program dari Kemenparekraf ya, yang mengeluarkan kan Sukovindo itu CHSE. Saya pikir balik lagi karena saya juga bukan bidangnya, yang saya tahu, saya pikir itu Sukovindo itu SDM itu masuk dalam checklistnya Sukovindo, bagian yang diaudit, bagian yang dididik lah istilahnya. SDM auditornya iya, tapi SDM yang dimaksud oleh ada SDM perjalanan itu sebenarnya wewenang daripada hotel itu tersebut, Bu. Jadi istilahnya memang mesti ada kayak semacam apa namanya dari dispar antara iya, kalau karena mereka kan kalau nggak salah certified-nya kan 1 tahun dulu. Istilahnya kalau 1 tahun mereka tidak perform, mereka bisa dicabut. Nah, cuma balik lagi dalam penilaian itu kami bukan penilaiannya sebagai auditor. Kami cuma untuk pelaksana pertamanya aja. Tetapi during 1 year itu mestinya bisa lagi lewat kami atau dari Kemenparekraf atau Dispar yang datang untuk mengunjungi. Seperti itu ya, kayak seperti itu jadi istilahnya gitu. Oke, nah kalau begitu saya mau mengatakan kesempatan Bu, karena waktu kita semakin terbatas. Ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu yang bersama kita pada hari ini, mungkin secara langsung silakan Ibu. Tanggapan gitu ya? Ya, boleh. Perkenalkan dulu, nama saya Suci, saya dari PT Cabiban Prokom, dari badan usaha dalam bidang event organizer. Tadi berbicara tentang hal yang terakhir untuk certified CHSE di perhotelan. Kebetulan saya bekas orang perhotelan. Jadi kalau untuk masalah sosialisasi itu memang kalau untuk seperti CHSE auditornya yang di hotel kita akan mendapatkan pelatihan. Nah mungkin dari Dinas Pariwisata sendiri bisa melakukannya adalah berkolaborasi dengan pihak internal trainernya dari perhotelan, karena biasanya mereka punya, sehingga si trainer itu nanti akan meneruskan kepada SDM mereka yang memang mereka frontline. Jadi misalnya kayak di reception atau kemudian di restoran seperti itu. Nah dari pihak hotel nanti harus dari Dinas Pariwisata harus mengharuskan kepada pihak hotel siapapun yang sudah di training tentang CHSE, stafnya harus diberikan bimbing atau atanda atau apa bahwa dia sudah certified, supaya ilmu tersebut itu bisa bisa berlaku ke semuanya. Mungkin itu tanggapan saya untuk via Dinas Pariwisata kalau misalnya untuk perhotelan seperti itu. Terima kasih. Mungkin Ibu mau ditanggapi dulu, silakan. Bagus, nanti saya akan sampaikan ke Pak Guru masukan dari ini. Terima kasih banyak. Siap, oke. Mungkin dari sisi berikutnya gimana? Kita sebagai konsumen juga memang menambah keyakinan ya, ketika kita masuk ke hotel di situ, dan terus sementara sih tugasnya juga ya semacam mungkin ada tanda resiko ini, itu menambah keyakinan dan otomatis ke hotelnya juga kan benefitnya ada ya. Oke. Siap. Berikutnya mungkin dari yang lain, silakan. Ada yang ingin bertanya atau sama memberikan tanggapan juga? Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Yana. Selama ini kita kan memang selalu membahas dari sisi event organizer, lalu event support yang lain-lain. Nah, bagaimana dengan sanggar-sanggar kebudayaan, Bu? Apakah itu juga ke touch soal CHSE? Maksud saya begini, beberapa waktu yang lalu kan kita tahu ya kalau sekarang anak-anak sekolah PJJ itu jenuh, ya. Nah, sementara sebelumnya mereka ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah kayak misalnya ikut sanggar-sanggar begitu. Anak saya sendiri memang ikut sanggar tari. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat ada lomba antar sanggar begitu. Begitu saya hadir, aduh CHSE-nya berantakan banget, luar biasa berantakannya gitu. Dan itu dilakukan sempat 2 kali. Yang satu
di tim taman ini, yang satunya lagi di salah satu mall. Itu benar-benar nggak ada prokesnya, susah sekali gitu loh. Apalagi yang di mall ya, maksudnya gini, mall yang menerima acara-acara seperti itu kan memang mau mulai di pinggir. Nah yang kita tahu memang itu kan sudah lama sepi, jadi kebersihannya pun susah banget, nggak dibersihin gitu, kamar mandinya juga apalagi. Terus mereka nggak bisa atur gitu loh, maksudnya antar sanggar space-nya di sini, ini space jaga jaraknya juga nggak ada gitu. Jadi saya sampai ribut banget, sampai akhirnya didatengin sama Satgas COVID segala macam, tapi ya tetap juga gitu. Jadi mungkin maksud saya juga itu kan salah satu event support ya. Apakah itu kita bisa ada effort merangkul teman-teman yang di sanggar-sanggar itu? Itu terima kasih. Jadi sebenarnya sih gini, memang prokes CHSE itu memang seharusnya sudah membumi, sudah masyarakat tuh dari semua kalangan seharusnya budaya gitu ya. Sampai ya betul, sampai kalangan kita memang seharusnya sudah jadikan budaya. Memang setuju banget, bahasa sudah harus jadi budaya lah, gitu kan. Walaupun nanti COVID-nya sudah berlalu, budaya prokes itu kayaknya memang harus tetap dijalankan memang, gitu kan. Jadi kalau terkait tadi yang Ibu alami itu, saya sih ya balik lagi komentar kembali ke diri masing-masing. Kalau emang pertama dari sanggarnya juga kan memang harus bisa lah ya menjalankan prokes itu, apalagi kan bawa anak-anak ya. Terus pihak penyelenggaranya juga kan harus bisa juga menjalankan prokes itu. Sama sampai yang Ibu alami, saya juga kejadian ke anak saya. Sampai akhirnya beliau kan pilihan ya, akhirnya anak saya tarik nggak usah ikut gitu, karena saya akan membayangkan itu akan susah untuk mengendalikan tuh, persis. Apalagi kemarin kan lulusan begitu kan, wah mendingan saya tarik anaknya nggak usah gitu, karena beresiko tuh. Kalau sanggar-sanggar kesenian, saya yakin dari Dinas Kebudayaan sendiri, saya yakin sosialisasinya juga sudah jalan. SOP dari Dinas Kebudayaan untuk sanggar-sanggar penerapan saya yakin sudah ada lah dari Dinas Kebudayaan. Sekarang kembali ke diri masing-masing, kita mau menjalankan apa tidak gitu, prokes itu. Berarti sibuk. Iya, oke. Baik, kalau begitu karena acara kita juga dilihat oleh Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin saya ingin tanya Mbak Santi, mungkin apakah ada pertanyaan yang muncul di chatbox mungkin dari Bapak Ibu yang di rumah? Masih belum? Tidak ada? Oke, baik. Nah, kalau begitu Bapak dan Ibu semua yang kami muliakan di sini gitu ya. Kalau misalnya saya juga ditanya nih, saya sebagai talent gitu Bu, yang saya rindu adalah kapan harga normal, ya, gitu kan? Nah, ini kan, ini harga bersahabat terus yang masih dikasih, ya, gitu. Tapi daripada nggak bayar cicilannya, gitu, jadi kan, ya udah, terima kasih. Curcol. Dan kalau saya juga boleh jujur-jujuran, 6 bulan pertama waktu pandemi, saya event gak ada. Saya baru masuk event online aja tuh September. Kalau untuk saya, mungkin ada teman saya yang lain yang lebih dulu gitu, tapi kalau saya baru event online itu baru September. Dan saya 6 bulan hidup, jujur saya 6 bulan hidup awal pandemi, saya malah hidup dari wedding. Saya jujur-jujuran, tapi tidak di Jakarta. Saya jujur-jujuran aja, saya harus lari ke pinggir semua. Bahkan saya sampai harus lari ke Purwakarta untuk menerima job wedding demi bertahan hidup. Nah, apalagi waktu itu kayak mau puasa, lebaran, wow, terus mau, iya tadinya kan udah niat misal udah mau Idul Adha, kayak sekarang lah juga udah mau dekat Idul Adha gitu. Yang tadinya mungkin kita udah punya planning Idul Adha mau ngapain, berantakan semua. Benar-benar bertahan. Dan itu saya juga, ini pertama kali kalau pengalaman dan juga sebagai MC, ternyata saya bisa juga ya bertahan di dunia wedding, dan wedding bisa ngasih kayak 70% untuk pembiayaan hidup saya sehari-hari gitu. Yang biasanya dulunya saya tahunya jujur kalau saya paling banyak dulu pasti dari event.
udah pasti gitu dibanding ke wedding. Tapi ternyata oh ya udah ya kalau dari sisi saya, waduh ya saya baru juga tahu jelas ternyata wedding juga potensi ya gitu, karena kan wedding kan bagian dari event yang dibawa dari dinas pariwisata itu sendiri. Itu dari saya. Nah maaf ya jadi curhat kebanyakan ya, jadi ada beberapa statement gitu. Nah ya, jadi sekarang mungkin ya ngomongkan dulu deh, gimana ngomongkan semangat yang bisa dikasih untuk kita semua pelaku industri gitu untuk benar-benar melaju ini. Yuk positif yuk, mikirnya yuk gitu, udah deh gitu. Boleh ngomongkan statementnya? Iya. Kalau dari saya selalu di setiap kesempatan menyampaikan bahwa kita harus tetap semangat, memang harus dituntut lebih kreatif, dan jangan malu kalau harus ada sesuatu yang kita sacrifice. Dari nggak usah anggota ya, yang pengurus-pengurus event itu sudah banyak juga Bu yang sacrifice. Dari hasil survei kami Bu, itu seluruh Indonesia hasil data survei ya, 752 perusahaan event sudah menyatakan tutup berganti profesi. 752 responden dari 3045 responden yang menyatakan tutup dan beralih profesi 752. Jumlah yang cukup banyak dan sebagian besar ada di Jakarta dan sekitarnya. Itu. Nah, sisanya itu yang menyatakan tidak beroperasi, tapi tidak menyatakan tutup, hanya tidak beroperasi saja. Jadi dia merumahkan orangnya, tapi perusahaannya dia masih berharap akan bisa survive. Itu di angka sekitar 55%, 58% kalau nggak salah. Itu menyatakan tetap optimis pandemi akan selesai, akan kembali berangsur-angsur normal, sehingga dia sementara memang karyawannya yang tadinya 30 orang sekarang tinggal 3 orang misalkan, hanya beberapa yang memang sangat-sangat masih diperlukan sekali gitu ya. Nah, seperti itu, atau bahkan work from home, 3 orang itu pun mungkin tidak kerja di kantor tapi kerja di rumah masing-masing dengan gaji yang tadi diturunin, tinggal terima 50% seperti itu. Nah, yang menyatakan masih berjalan itu hanya 15%. Khususnya event organizer yang plat merah yang seperti Omiki ini. Omiki ini masih jalan, Omiki ini masuk di kategori yang 15% itu Bu. Hanya 15% ya? Hah? Plat merah ini nggak tahu deh. DKI apa kementerian? Semua Bu. Nah, jadi saya ingin sampaikan ke teman-teman yang masih 58% ini, yang masih punya berharap ya, punya harapan untuk ini, tetap jaga semangat itu. Saya yakin ada solusi. Beberapa, soalnya tidak ada yang punya pengalaman menghadapi COVID. Nah, di saat ini kita sambil belajar apa sih solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk hidup dan berbisnis dalam situasi seperti ini, gitu kan? Timbullah kemarin itu kan ada inovasi seperti Genos itu dengan biaya yang lebih murah, cuma hitungan puluhan ribu per kepala. Kemudian ada lagi inovasi-inovasi lain, dan bahkan dibutuhkan ini sekarang Bu, regulasi dari pemerintah, ketegasan antara ini. Karena saya berapa kali meeting, ada kementerian, ada satgas, ada dinas kesehatan, ada kepolisian. Itu suaranya beda-beda gitu. Nah, suaranya beda-beda ini, jadi ada yang sangat-sangat paranoid gitu ya. Ya kalau mau dilakukan seperti itu, ya tegas dong. Lu paranoid kok hanya event yang nggak boleh, sedangkan mall lu bolehin gitu.
Apa bedanya? Bahkan kalau di event kita sangat-sangat terkontrol, ada petugasnya cukup banyak gitu kan, apalagi yang seated, bukan yang flow bebas gitu. Kemudian ada hal-hal yang lain ya yang saya rasa yakinlah gitu ya, teman-teman yakinlah ini bisa berjalan lagi bisnis ke depan. Ini mulai kan tahun 2021 ini mulai sedikit-sedikit itu, tapi di luar pengetahuan pemerintah loh. Saya kasih tahu aja, mereka bikin event tanpa izin dan berjalan dan dicek tidak ada transmisi. Itu tantangan buat pemerintah. Kenapa kok si A bikin event nggak pakai izin? Izin ribet katanya gitu, asumsinya benar nggak? Klien lu gimana? Tanggapan lu repot begini gitu. Ada mereka nggak pakai izin. Tapi prokes dijalankan. Iya, IO-nya harus punya sertifikat. Minimal sertifikat pelatihan protokol kesehatan sudah ada, Bu. Evendo sudah beberapa kali mengadakan pelatihan CISE. Dan semua peserta pelatihan yang dinyatakan tes ujiannya lulus dikasih sertifikat. Makanya banyak anggota Evendo menang lelang. Baru saya ngomong, Bapak ngomong gitu kepikiran saya, jadi persyaratan lelang tuh. Loh iya dong. Itu coba nih, Mas Eka tadi ada di sini. Dia berapa kali dia bilang menang lelang gara-gara punya sertifikat. Ada final seleksi, final seleksi itu berapa orang, berapa company gitu. Dia yang menang karena hanya dia yang punya sertifikat itu. Itu walaupun harganya sedikit lebih mahal dari yang lain. Gitu. Karena prokes itu kan biaya, seperti Ibu ketahui, menyediakan ini itu tuh ada biaya. Gitu. Seperti itu, Bu. Informasinya buat Pemda gitu. Nah, mudah-mudahan ya, buat teman-teman yang di rumah yakinlah gitu ya. Kemudian tadi malam juga Evendo di DPP berkoordinasi dengan DPD khusus untuk event supplier. Jadi ada terobosan-terobosan bagaimana kita saling kolaborasi untuk bisa bertahan, bahkan bisa bukan cuma bertahan tapi ya saling bantu-membantu ya, gotong royong gitu sesama anggota. Teman-teman yang di rumah silakan koordinasi dengan pengurus Evendo di daerahnya masing-masing. Gitu. Iya. Cuma semalam yang dari DKI nggak hadir nih. Nggak hadir, mungkin sibuk nyiapin ini nih. Iya, Indonesia ini saat ini ada 18 provinsi. 18 provinsi, Bu. Bulan besok ada tambah 2. Akan terjadi 20. Bulan Juni ini rencananya tinggal pelantikan aja. Saya rasa dari saya itu ya. Oke. Iya. Jadi kalau kita sih sebenarnya anak event adalah kita rindu begadang gitu ya. Begadang lah kunci bahwa kita membuat acara gitu. Hidup kita jalan gitu. Meskipun kopi gitu ya. Nah, kalau dari Om Miki gimana Om untuk positiveness kita yang ya bismillah ini lajulah gitu. Ya, kalau saya dari sisi sebagai anggota event dulu ya, ruang lingkupnya dipersempit lah. Kita di DKI, ya di sini di DPD DKI dengan adanya kolaborasi silaturahmi awal antara Pemprov DKI dengan event DPD DKI ini sebetulnya langkah yang sangat bagus, dan saya sangat optimis secara pribadi ke depannya. Karena dengan adanya kolaborasi dari sisi konsulting, dari sisi konsep, dari sisi Evendo itu nanti akan sangat banyak bisa membantu dari sisi pelaksanaan event di Pemprov DKI. Dan teman-teman, saya yakin teman-teman di Evendo DKI siap untuk support dari sisi perorangannya dan dari sisi badan usahanya. Di sini sudah ada sekian puluh badan usaha dan sekian puluh perorangan anggota ini, dan mereka orang-orang yang kreatif yang bisa membantu ini dan bisa meningkatkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI. Dari sisi protesnya, dari sisi JHS-nya, dari sisi pelaksanaan eventnya, dari sisi bagaimana menciptakan konsepnya, bagaimana membuat RKP-nya, semuanya siap. Intinya saya pribadi sangat optimis
optimis dengan adanya kolaborasi ini dan kedepannya mungkin sudah bisa membuat sebuah agenda. Misalnya mungkin kalau Pak Gubernur tadi ada 1 tahun 1, 2, 3 event gede ya, mungkin dalam 1 tahun mungkin kita sudah bisa bikin sebuah agenda event di luar agenda event yang sudah ada sekarang ini, yang akan dibangun dari kreativitas teman-teman Evendo DKI yang bisa membantu Ibu untuk mengembangkan ini loh kalender event di Pemprov DKI yang sesuai prokes cap COVID dan yang bisa dilaksanakan dengan aman, dengan budget yang reliable ya, yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa ujungnya outputnya adalah meningkatkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI, baik itu dari sisi budgetnya dan dari sisi SDM-nya juga ekonominya meningkat. Kira-kira itu kalau dari saya gitu ya. Oke, Om Gio gimana? Kalau dari pihak saya dan teman-teman yang berjumlah 30 orang. Iya, karena kalau saya berangkatnya kok Gio nih, gitu kan, jadi perorangan misalnya. Iya, perorangan. Kita mah tetap optimis, apalagi sudah ada jalan yang terbuka sangat lebar yang sudah dilihat oleh Pak Gubernur maupun Pak Miki dan Pak Mudan, bahwa ini sangat luar biasa. Kita yang perorangan ini yang dalam tanda kutip juga mendompleng kepada teman-teman IO maupun langsung direct dari pihak Dinas Pariwisata, itu kita sebisa mungkin kita tetap optimis karena tahun ini saya yakin kita pelan-pelan akan bisa mulai lagi. Walaupun itu dalam masih pelan-pelan, tapi saya yakin menuju ke depannya jauh lebih hebat lagi. Tetap optimis aja. Tetap optimis aja. Gitu ya Om. Iya, saya juga optimis kok Om. Transferan saya mungkin bisa 2 digit gitu ya. Amin. Oke Ibu, secara langsung Ibu, bagaimana Ibu menanggapi ini semua benar-benar kayak, kita ngarep Bu, please gitu ya. Saya pribadi ya alhamdulillah saya senang banget bisa dipertemukan dengan Evendo yang memang selama ini yang sebenarnya saya cari, jujur saya cari. Ternyata Evendo kan udah hanya IO, ada perorangan, ada vendor-vendor di dalamnya yang memang benar-benar menjawab kebutuhan saya. Kalau saya bikin event itu apa aja dan semua itu udah ada di Evendo. Ya, nanti maaf Pak, mungkin saya jam-jam berapa karena suka lupa waktu, saya menghubungi Bapak untuk membantu saya. Nah, saya senang sekali dan memang saya yakin kita 1 kali event aja kita selenggarakan itu banyak sekali pelaku usaha yang kita bisa hidup dari situ. 1 kali event, apalagi event itu memang skalanya besar dan berkelanjutan. Udah. Insya Allah lah, semoga kita COVID ini memang mau suka tidak suka kita harus berdampingan, nggak bisa kita hindarin. Balik lagi, udahlah tetap kita prokes, ekonomi harus tetap berjalan. Ya COVID juga, ya wes lah. Saya pribadi saya udah 2 kali tahan COVID, jujur saya udah 2 kali tahan COVID ya, alhamdulillah masih dikasih kesempatan hidup gitu ya. Tapi ya sudah lah. Ya dari saya ya ini sih statementnya, intinya saya senang sekali diberi kesempatan untuk berkenalan dengan Evendo dan memang rencananya hari ini mau ada rapat kerja. Betul. Pemilihan kepengurusan. Habis zuhur. Apa? Oh enggak. Memang setelah pengurusan baru-baru. Rapat kerja ini membahas program kerja. Nanti mungkin kalau pemilihan ketua itu di musyawarah daerah, di Musda, yang mungkin di tahun ini juga. Terus dari kami Dinas Pariwisata atas nama Bang Gumi, kita siap, kita pintu terbuka selebar-lebar lah untuk Evendo. Ada tadi ada konsep apa, silahkan ajukan ke kami. Ada ide apa, tadi kan Pak Miki udah tahu pasti perjalanannya. Kalau memang konsepnya itu oke, yuk kita berjuang sampai ke Banggar, sampai Evendo ini jadi. Udah enak banget kan? Syukur-syukur bisa dibikin kalender 1 tahun. Oh ya. Kita tunggu. Sebenarnya pemerintah itu sebagai fasilitator aja kan sebenarnya. Ide kreatif itu semua munculnya dari teman-teman itu. Kita sebagai pemerintah yang menjembatani, dan tadi semangatnya Pak Gubernur yang sekarang memang berkolaborasi kita. Itu saja sih. Setelah ini mungkin nanti justru saya mau minta kontak Bapak. Boleh. Ibu mau minta kontak saya juga nggak Bu? Saya siap sedia loh dengan kontak. Oke, jadi Bapak dan Ibu kita tepuk tangan dulu lah untuk kita semua. Saya bisa
bisa konklusi langsung aja. Jadi di sini adalah pemerintah ternyata butuh bantuan Bapak dan Ibu. Pemerintah butuh bantuan, pemerintah need help gitu ternyata gitu ya. Ya mungkin tadinya kita pikir pemerintah pasti udah langsung adjustable dengan kondisi COVID gitu ya 19. Mau event tiba-tiba jadi virtual ya udah, tapi pemerintah tetap jalan gitu segala. Ternyata enggak seperti yang kita mungkin pandang dari luar gitu. Dan ternyata kalau kita yang dari pihak luar Bu, ya udah kita butuh gawean Bu gitu ya. Kita benar-benar butuh gawean gitu. Nah kita siap membantu provide karena kita punya utilitasnya, kita punya pengalamannya, bahkan itu sertifikatnya kita hadapkan sekarang semuanya gitu. Dan inilah yang coba Evendo untuk cover, nggak cuma cover tapi coba blend dengan keadaan dan juga dengan ke pemerintah seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Selain kita pun juga masih menerima dari swasta juga. Kalau lebih seperti itu Bu. Oke, Bapak dan Ibu, baiklah ini sudah menjadi hari yang luar biasa. 1 jam 15 menit, nggak berasa ya ini bergulir luar biasa. Semoga ini benar-benar bisa menjadi top sharing session yang sangat luar biasa, nggak cuma buat kita yang hadir di sini, tapi buat Bapak Ibu yang mengikuti di Zoom meeting. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Giovanni sebagai perwakilan anggota perseorangan dari DKI, Bapak Miki perwakilan Badan Usaha dari Easy Global Solusi, perwakilan tentunya dan anggota dari DPD Evendo DKI Jakarta, kepada Bapak Mokan Kamaludin sebagai Ketua Umum DPP Evendo, terima kasih, dan juga Ibu Triyatin Permantik sebagai Kepala Seksi Pemasaran Dalam Negeri Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Baik, kita akan foto bersama dulu. Tentunya di sini tetap dengan menjaga jarak ya. Gitu, mungkin boleh dibantu. Dan setelah foto bersama akan ada cenderamata yang akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini. Silakan mungkin boleh dibantu oleh Mas Ricky untuk kita dapat berfoto bersama. Ya, kita berfoto bersama dulu, baru nanti goodie bag dapat diberikan dan kita akan berfoto untuk kali kedua. Siap? Silakan. Oke, dari kamera video dulu bisa? Oke, dari Mas Ricky dulu. Silakan Mas Ricky. Siap, dan untuk itu kita akan menyerahkan cenderamata goodie bag. Tentunya kami mohon kesediaannya kepada Ketua DPD Evendo DKI Jakarta Bapak Ilham Ben Poliansyah untuk menyerahkan secara langsung. Boleh dibantu oleh tim pengurus dari DPD Evendo DKI Jakarta. Terima kasih. Rindu tepuk tangan langsung lah ya dibanding tepuk tangan mesin ya. Siap, nah mungkin Om Glenn juga boleh langsung boleh di tengah untuk kita berfoto lagi. Siap. Mas Ricky masih? Terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Sehat selalu untuk kita semua yang ada di sini. Baiklah, Bapak dan Ibu, saatnya kita masuk sesi ramah-tamah. Sambil kita masih ada waktu sekitar 1 jam 20 menit menuju pukul 1 siang sebelum berakhirnya akan segera dilaksanakan. Jadi boleh saling bertegur sapa. Mungkin tadi belum banyak cerita-cerita karena ada juga beberapa Bapak dan Ibu yang baru datang gitu. Dan nah saatnya ini mau kasih kartu nama ya, tekan nomor telepon, email dan segala macamnya. Silakan. Inilah saatnya untuk kita saling bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Saya Dana undur diri terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih. Silaturahmi is finished. Jadi 1 jam 20 menit dari sekarang kita bersiap menuju rapat kerja daerah DPD Evendo DKI Jakarta. Mari kita ramah-ramah, mari kita makan siang dulu. Ya, baik, mari kita sholat dulu. Ya, kalau begitu, wassalamualaikum